Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, kembali ke segmen ngobrolin tentang Manchester United. Sebelumnya gue pengen menyampaikan untuk teman-teman yang masih berusaha mencari rezeki, selalu berusaha mencari rezeki, ataupun teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan, ataupun mungkin masih berusaha untuk memenuhi berbagai hajatnya. Semoga dalam perjalanan kalian, di dalam usaha kalian akan menemukan jalan terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, langsung aja balik. Kali ini gue akan bahas, yang pertama gue akan membahas tentang beberapa topik ya. Ada diantaranya tentang isu transfer, kemudian ada tentang rapot para pemain Manchester United selama ini, performansi selama international break, yang dimana kita bentar lagi tanggal 24 atau 25 kita akan Manchester United akan bertandang di kandangnya Manchester United sebagai tuan rumah akan melawan Everton, menjamu Everton di Old Trafford di tanggal 25 untuk waktu Indonesia jam 3 pagi, tapi untuk di waktu Inggris adalah tanggal 24. Dan sebelumnya topik yang pertama yang pengen gue bahas yaitu adalah tentang raport performansi pemain-pemain Manchester United selama jeda internasional. Kita lihat ya. Sorry kalau gue baca karena emang harus tahu data detailnya, takutnya gue salah ngomong tadi kiranya asbun kan. Dari Athletic bilang bahwa yang pertama ada performansi pemain gelandang kesayangan kita semua, gelandang bertahan kesayangan kita semua yang sempat dilulukan bahwa sudah tua, udah habis, lambat dan nggak punya determinasi dan udah nggak layak dimain di Manchester United. Ternyata gelandang sayang kita semua, Casemiro, berhasil menunjukkan sebuah kebangkitan dengan dipanggil timnas Brazil, yang dimana sebelumnya dia sempat tidak dipanggil waktu kepelatihan sebelum Don Carlo ya, atau Carlo Ancelotti. Kemudian sekarang dia dipanggil, dipercaya sebagai gelandang bertahan di timnas Brazil. Berdasarkan The Athletic, Ancelotti bilang bahwa dia pemain terpenting untuk keseimbangan tim. Setelah kemenangan 2-0 melalui laga persahabatan melawan Senegal di Stadion Emirates milik Arsenal di London Utara akhir pekan lalu, Don Carlo bilang bahwa Casemiro itu pemain yang cerdas secara taktis, kemudian dia menunjukkan kepemimpinan yang hebat. Dia pemain penting bagi kami. Casemiro mencetak gol kedua di Brazil dalam pertandingan itu, yang tempat di Piala Dunia pastikan pada musim panas lalu. Kemudian Casemiro tidak terpilih untuk Copa America tahun lalu setelah musim yang buruk di level klub. Itu sangat menyakitkan baginya. Namun kebangkitannya bersama Manchester United menunjukkan ketertarikan pada Ancelotti di bulan Mei telah mengembalikan karir internasionalnya ke jalur yang benar. Oke, berarti secara penilaian juga approve ya, performansinya bagus itu. Kemudian ada Matheus Cunha. Sayang banget sebenarnya, dia mempunyai beberapa peluang, bahkan dua kali kalau teman-teman nonton, 2 kali dia membentur tiang gawang, jadi nggak mendapatkan gol maupun assist dan bermain hanya selama 65 menit sebelum digantikan oleh Joao Pedro. Ini Joao Pedro pemain Chelsea kan. Kemudian bermain di babak pertama melawan Tunisia dalam pertandingan yang tenang. Kemudian ada Bruno Fernandes, kapten kesayangan kita semua, yang Bruno Fernandes itu ternyata sempat diskors saat Portugal bertandang ke Republik Irlandia dan absen saat tim asuhan Roberto Martinez dikalahkan 2-0 di Dublin. Itu berarti Portugal masih membutuhkan hasil positif di kandang melawan Armenia di laga terakhir grup. Mereka mendapatkannya. Fernandes menyumbang hat-trick, 2 diantara penalti dan 1 assist di kemenangan 9-1 di hari Minggu kemarin untuk mengamankan tempat Portugal di Piala Dunia. Keren sih. Kalau ini jujur gue nonton yang Portugal Bruno Fernandes hat-trick ya melawan Armenia, tapi Armenia tuh setahu gue bukan tim yang gimana-gimana sih. Kan ini sebelumnya kan Cristiano Ronaldo dapat kartu merah ya kalau nggak salah ya.
Diego Dalot tidak menikmati jeda internasional yang positif. Dia bermain 90 menit back kiri. Oh, ditempatkan di back kiri saat menggantikan nominasi cedera. Oke. Matthias De Ligt, back sayangan kita yang lagi-lagi benar-benar dielulukan sebagai dinding pertahanan terakhir sebelumnya tuh dia sempat underperform di Bayern Munchen, bahkan jarang dimainkan, kurang menit bermain, kemudian berhasil comeback secara performansi di Manchester United, walaupun sebelumnya juga sempat bahkan dikatakan deadwood kalau nggak salah. Kemudian di bawah manajer asuhan Ronald Koeman sebelum jeda internasional, back ini bermain 7 menit untuk negaranya pada tahun 2005 dan kemudian dipanggil lagi dan dia tampil mengesankan kemenangan kandang 4-0 di Lituania pada hari Senin. 9 menit pertama di level internasional sejak November lalu, memenangkan ke-6 duel udara, which is dia aerial duelnya gokil sih, gila, bagus banget. Oh, dia sempat jadi pemain pengganti ketika melawan Polandia, ditahan imbang Polandia 1-1 sebelum memastikan tempat Belanda di Piala Dunia, menunjukkan bahwa De Ligt masih harus bekerja keras. Oke. Bryan Mbeumo dipastikan tidak lolos untuk Piala Dunia ya, tapi tetap ada Piala Afrika. Lagi-lagi gue ingatkan buat teman-teman, karena gue masih menemukan komentar-komentar di sosial media yang masih belum ngerti perbedaan Piala Dunia dan Piala Afrika. African Cup of Nations itu beda kalender sama Piala Dunia. Memang Kamerun tidak lolos Piala Dunia, tapi bukan berarti Kamerun itu nggak main di Piala Afrika. Yang artinya tetap ada Bryan Mbeumo tetap akan bermain di Piala Afrika gitu. Yang masih gue belum tahu ini antara Noussair Mazraoui sama Diallo kemungkinan memang akan main sih. Dia mewakili Ghana nggak sih? Ghana kalau nggak salah. Kemudian Noussair Mazraoui kan dia perwakilan Maroko. Belum tahu lagi detailnya. Soalnya yang diberitakan akan dibawa ke timnas itu, yang akan diberitakan yang Manchester United akan kehilangan 2 pemain, yaitu Diallo sama si Bryan Mbeumo, tapi Noussair Mazraoui nggak dibahas. Kemudian Patrick Dorgu, gue sempat nonton ini. Pertandingan Patrick Dorgu, ternyata gue baru tahu juga Patrick Dorgu tuh Denmark ya. Gue sebelumnya tuh cuman pengen ngelihat performansi dari Højlund ya. Ternyata gue baru tahu, oh Dorgu Denmark. Gue pikir tuh Prancis kayak mana kayak gitu. Dan ternyata dia dikalahkan kan, kalau nggak salah dikalahkan Skotlandia, yang golnya Scott McTominay sempat viral kan, salto. Berarti udah ada Cristiano Ronaldo, kemudian ada Garnacho, yang terbaru Scott McTominay kan, mantan pemain MU yang sempat viral banget di era-era sekarang ini untuk gol saltonya. Golnya bagus sih, gue lihat itu golnya bagus dan nggak nyangka seorang Scott McTominay yang dulu, yang gue tahu ya di Manchester United itu determinasinya adalah dia sebagai gelandang box to box kan, kadang-kadang juga destroyer juga. Dia walaupun waktu di skemanya sebelum Amorim itu siapa sih namanya, yang dia sempat ngerajin ngegolin itu loh di skemanya Van Nistelrooy kalau nggak salah. Dia sering dijadikan gelandang penyerang, tapi keren sih, benar-benar keren akhir-akhir ini. Apalagi dia main di Napoli juga menjadi pemain yang sangat penting. Mungkin kepercayaan diri dia kembali sehingga performasinya jadi on fire. Kemudian ada Sean Lamens sempat jadi cadangan. Gue juga sempat kecewa tuh, pengen nonton Sean Lamens waktu Belgia melawan Kazakhstan. Ternyata yang main malah Sels. Gue kira tuh Sels tuh disingkat ya, Sean Lamens, Sels gitu kan, make sense ya. Tapi ternyata Matt Sels dari Nottingham Forest. Gue nggak nyangka. Gue tunggu ini kayaknya kipernya bukan Sean Lamens karena kameranya jauh kan, gue nggak bisa lihat. Ternyata Matt Sels, ada pemain lain. Dan baru main ketika Belgia berhasil melibas Liechtenstein, hanya melepas dengan 1 tembakan tepat sasaran. 7-0 ya. Justru gue kalau Belgia ngelawan Liechtenstein ini lebih ke fokus penampilan Dorgu sih. Dewa banget sih emang. Masih muda, on fire.
luar biasa. Kemudian ada Nos Mazraoui yang berhasil menjadi bek kanan Maroko ini mengalami cedera yang membatasi menit bermainnya di musim ini. Oke. Kembali bergabung pramusim. Selama 82 dan 90 menit di 2 pertandingan selama membela timnas tanpa kebobolan atas Mozambik dan Uganda. Mazraoui juga menyumbang 1 assist di kedua pertandingan tersebut saat negaranya memastikan lolos Piala Dunia pada bulan September. Melanjutkan persiapan untuk Piala Afrika bulan depan di kandang sendiri. Which is kemungkinan berarti Mas Mazraoui dipanggil. Berarti 3 pemain kita, Diallo, Mbeumo sama Nos Mazraoui. Ugarte juga, Altaybendir malah katanya, gue sempat ngeliat beberapa source di YouTube. Jujur gue Turki kurang tertarik menonton. Gue lihat beberapa highlightnya aja sih di YouTube. Permainnya katanya bagus banget, solid. Terutama pas ngelawan Spanyol ya, nahan imbang katanya keren banget. Kemudian Amad Diallo tidak mengalami kejadian penting selama 74 menit. Pantai Gading, Cote d'Ivoire ya. Kalah 1-0 lawan Arab Saudi. Kemudian gue kira tuh Ghana loh. Kemudian menjadi pemain pengganti di saat mengalahkan Oman. Kalah melawan Arab Saudi untuk Amad Diallo, tapi berhasil mengalahkan Oman 2-0. Ugarte walaupun dia sering cadangkan, tapi dia kembali ke skuad Uruguay main. Ini gue juga kaget ya, gue ngeliat beberapa kanal berita di bola, kemudian di The Athletic, ESPN dan sebagainya, ternyata Ugarte dipanggil timnas dan main. Sempat bermain imbang 0-0 lawan Meksiko, kemudian starter di pertandingan persahabatan lainnya karena menderita kekalahan 5-0. Melawan Meksiko nggak main, menjadi starter melawan Amerika Serikat. US Men's Football ya, US Men's Soccer Team apa gitu, US Men's SCT apa gitu singkatannya dari pemain Amerika Serikat, kalah telak 5-1. Kemudian Diego Leon bermain bersama Paraguay dalam pertandingan melawan USMT. US United States Men's NT itu apa ya? Gue lupa. Gue sempat ngeliat di sosial media sini. United States Men's National Soccer Team melawan Meksiko. Paraguay kalah. Bek kiri Diego Leon main sama Paraguay, di bawah Paraguay main gak sih? Nggak tampil, nggak main dia. Ada yang ini pemain Mali itu sempat ngelawan pemain timnas Indonesia, itu siapa sih namanya tuh, gue lupa. Itu main dan sempat mencetuskan 2 gol ke timnas Indonesia. Itu main akademi Manchester United ya. Ya, berikutnya kita bahas tentang dampak cedera dari Benjamin Sesko. Seperti yang udah dilansir di kanal berita, diharapkan kurang dari sebulan atau paling lama selama sebulan cedera Benjamin Sesko. Jadi diperkirakan absen untuk beberapa pertandingan untuk Manchester United sendiri. Kalau gue pikir ini akan menjadi sebuah terobosan sih. Mau nggak mau berarti Amorim akan memainkan Zirkzee karena atau Chido Obi kalau menurut gue sih waktu pramusim juga mainnya nggak terlalu bagus. Grimsby Town kalau nggak salah dia juga main kan, masih mentah banget. Untuk bahkan ngelawan kasta kesekian dia juga masih jelek banget. Jadi mau nggak mau memang mungkin Amorim memainkan Zirkzee ya, karena Zirkzee sebelum si Sesko datang kan Zirkzee juga sering dimainkan Amorim kan, walaupun juga Amorim lebih sering memainkan Højlund waktu itu. Seperti itu. Kemudian apa ya? Ya gue harapkan yang terbaik sih. Mau
mau Ziggy atau Chido Obi yang dimainkan, atau mungkin ada surprise, mungkin Chido Obi mengalami peningkatan atau improvement yang luar biasa. Kita juga nggak tahu ya. Kita kan sebagai fans MU juga berharap yang terbaik kan buat Manchester United sendiri. Ya good luck lah, semoga yang terbaik selama Sesko absen. Mungkin bisa juga Cunha, dan kombinasi Cunha dan Mount dimainkan. Mungkin Cunha menjadi penyerang lagi, Mount menjadi pelapis penyerang, second striker bersama Mbeumo, ataupun mungkin attacking midfielder bersama Mbeumo. Tapi jadinya malah Chido Obi tidak dapat menit bermain, dan Ziggy juga nggak dapat menit bermain kalau memang harus kayak gitu. Gue sebagai amatiran ya sedikit mengerti bahwa Amorim juga pasti mempertimbangkan kondisi musuh juga kan. Kita melawan Everton yang 2 pertandingan terakhir trennya bisa dibilang positif ya. Imbang lawan West Ham, kemudian dia berhasil menang lawan Crystal Palace, walaupun sebelumnya kemudian dia imbang lawan Sunderland, kemudian menang lawan Fulham. Itu cukup positif, dan semoga all the best lah. Gue bisa mengerti kalau misalnya memang ada beberapa fans yang pengen Chido Obi main, ataupun mungkin Zirkzee main. Tapi gue juga di satu sisi gue juga bisa mengerti kenapa kalau misalnya akhirnya Amorim memainkan Cunha sebagai penyerang dan pelapisnya adalah Mount bersama Mbeumo. Karena kita ini lagi, memang kalau jangka panjangnya mungkin bagus, tapi itu kan ending ini jadi perjudian ya, sebuah perjudian antara emang habis dikasih menit bermain dia akan menjadi bagus atau menjadi enggak atau biasa aja. Karena kalau lo perhatikan pemain-pemain debutan itu rata-rata kalau yang menjadi sensasional, contoh ya Rashford, kemudian Greenwood, dia kalau menjadi sensasional ketika di awal debut dia kan langsung bagus pak. Kalau misalnya lu perhatikan deh kayak Tuan Zebe, kemudian siapa lagi yang sempat hilang itu biasa aja gitu loh. Ya udah endingnya biasa aja sampai dilepas ke klub lain pun jadi biasa aja. Lingard debutnya juga bagus walaupun debutnya telat banget. Kalau nggak salah dia debut di timnas senior tuh 24 tahun apa 23 tahun gue lupa. Tapi dia cukup sensasional loh. Dia punya solo run yang sangat bagus waktu itu. Walaupun kadang-kadang lucu selama attitude dan etos kerjanya kurang bagus. Tapi gue masih percaya bahwa kalau emang lu pemain bagus ketika debut lu akan main bagus. Mungkin gue dibilang pragmatis, mungkin gue dibilang apapun itu, tapi kenyataannya, kita ngomong kenyataannya aja, pemain-pemain yang bagus ketika debut langsung bagus pak. Bukan yang debut perlahan gradually bagus itu di klub lain, tapi kalau di MU rata-rata dia langsung bagus, dia at least tuh langsung sensasional gitu loh. Kayak Cristiano Ronaldo walaupun dia ketika itu gocek sana sini main nggak jelas, tapi dia tetap sensasional dan berhasil menarik ini seingat gue ya, berhasil menarik beberapa pemain-pemain lawan sehingga menciptakan ruang untuk penyerang waktu itu, Rooney dan lain sebagainya. Debutnya Ronaldo kayaknya belum ada Rooney ya. Lanjut lagi. Ya pokoknya intinya kayak gitu sih, all the best lah. Gue percaya apa yang Amorim lebih tahu yang terbaik. Kalau emang Chido sama Ziggy akan dimainkan ya sudah gitu kan. Kalau emang ternyata yang akan dimainkan adalah Cunha dan Mount dan Mbeumo ya nggak apa-apa juga. Dia lebih mengerti struktural pemain secara internal ya. Kemudian jadwal pertandingan ya tanggal 24 November memang agak lucu kenapa nggak tandingnya di tanggal 22-23, dibedakan sendiri dan jam 3 pagi pula. Ya udahlah ya. Kemudian untuk rumor transfer masih sama. Yang terbaru yang paling hot itu malah justru dari Dortmund ya, Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Kalau gue no, karena attitude-nya jelek. Dia bermasalah bro, gue nggak menyarankan sama sekali ini untuk dibahas. Elliot Anderson yes, tapi agak berat dan pastinya mahal. Kemudian ada muncul berita-berita yang menarik, yaitu
pemain dari Ajax yaitu Jordi Mokio dan kemudian Kevin Feeling yang paling baru Ajax Stockholm. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Gue nanti mungkin gue akan bahas ini secara sendiri ya, karena ini menarik banget ya, isu transfer terbaru. Gue kira itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.